Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Usina. Jangan bosan-bosan ya. Ya, sekarang kita di pelajaran ke-6. Mari teman-teman kita buka buku fikihnya. Ya, sudah dibuka? Oke. Jadi teman-teman, untuk sholat kita ada adab-adabnya ketika mau ke masjid. Nah, adab-adabnya ini ada beberapa, yaitu yang pertama, keluar rumah dalam keadaan telah bersuci. Nah, teman-teman, kalau mau ke masjid ketika di rumah sudah berwudu, jadi ketika di masjid sudah dalam keadaan bersuci. Yang kedua, membaca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Usina yakin insya Allah teman-teman sudah hafal semua ya. Ya. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Karena kita tidak tahu nanti di jalan itu ada apa saja, ada mara bahaya atau ada gangguan. Misal ya naudzubillah, di jalan ada yang keserempet motor atau bagaimana. Makanya sebelum kita sampai di masjid atau setelah kita keluar dari rumah langsung membaca doa. Yang ketiga, berjalan menuju masjid dengan tenang dan sopan, tidak gerusa-gerusu, wus gitu. Jadi memang ketika kita mendengar adzan, kita langsung bersiap untuk menuju ke masjid. Kalau kita datangnya ketika iqomah dikumandangkan, pasti teman-teman kesusu alias tergesa-gesa, cepat-cepat biar tidak telat. Nah, di sini Rasulullah bersabda, bila kalian mendengar iqomah dikumandangkan, maka berjalanlah dengan tenang dan sopan. Apa yang kalian dapatkan maka sholatlah, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan bahwasanya meskipun ketika iqomah yang dikumandangkan, teman-teman tetap ke masjid dengan tenang dan sopan. Nanti teman-teman terlambat atau tidak terlambat, maka bisa teman-teman sempurnakan rokaatnya. Nah, untuk menghindari ini, makanya lebih baik kan teman-teman ketika sudah waktu sholat langsung bersiap-siap untuk menuju masjid. Oke. Yang keempat, mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke masjid dan membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan ketika keluar, teman-teman mendahulukan kaki kiri dengan membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta karuniamu. Nah, setelah itu ada juga adab-adab ketika kita menunggu sholat. Misal kita awal sekali di masjid, nah sholat belum mulai, maka kita bisa menunggu dengan adab-adab seperti berikut. Yang pertama, sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ini disebut sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika teman-teman masuk masjid, jangan langsung duduk, tapi sholat dulu 2 rakaat. Lalu yang kedua, duduk menghadap ke kiblat dengan tidak menyilangkan atau menyembunyikan jari-jari. Jadi bisa duduk tenang atau sambil membaca Al-Quran juga bisa. Nah, yang ketiga, menyibukkan diri dengan ketaatan seperti yang Usina sampaikan tadi, dengan sholat 2 rakaat, membaca Al-Quran atau berzikir. Yang keempat, tidak bermain-main atau mengganggu orang sholat. Sebab begitu masuk masjid ya terhitung berada dalam sholat selama tujuan kita untuk menunggu sholat. Jadi pahalanya teman-teman insya Allah nanti banyak, walaupun sambil menunggu sholat. Begitu. Nah, di sini ada hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, seorang hamba senantiasa berada dalam sholat selama ia masih di masjid atau musola menunggu sholat. Malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan rahmatilah ia sampai ia pergi atau berhadas. Berhadas di sini maksudnya teman-teman batal wudhunya ya. Ya, begitu penjelasannya. Teman-teman insya Allah paham ya yang Usina sampaikan. Ya. Nah, di sini teman-teman Usina harap juga dipraktekkan ketika teman-teman ada di lingkungan rumah teman-teman. Oke? Nah, selanjutnya
Seperti biasa, tugasnya ada 2. Yang pertama, teman-teman mengerjakan latihan soal di buku, lalu diupload di web. Yang kedua, teman-teman menghafalkan doa masuk masjid dan keluar masjid. Minta tolong kepada ayah bunda untuk divideokan. Nanti dikirim ke Usina seperti biasa. Oke? Iya. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman kelas 5. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.